Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kecenderungan kita untuk melindungi diri. Itu adalah dorongan untuk survive, dan itu sangat wajar. Di dalam diri setiap orang ada dorongan untuk melindungi diri, untuk survive. Karena itu memang natural instinct, dorongan yang alami. Karena itu biasanya dorongan alami itu mendorong kita untuk membuat perlindungan, batas-batas. Dan itu penting sekali. Rumah kita dikasih pagar, itu ada dorongan instingtif, dorongan alamiah untuk melindungi rumah. Bahkan membuat rumah itu adalah dorongan instingtif untuk melindungi diri. Dari cuaca, dari binatang, dari musuh, dari siapa saja. Juga untuk menyatakan batas-batas wilayah milik kita, kekuasaan kita. Ini sebetulnya dorongan-dorongan yang juga ada di dalam binatang. Mereka juga sangat teritorial. Kalau ada seekor anjing, dia jalan keluar, dia biasanya kencing di mana-mana. Bukan dia punya masalah dengan prostat, bukan. Tetapi dia ingin memberikan batas wilayah yang merupakan wilayah kekuasaannya. Dan itu wajar dalam diri kita. Yang tidak wajar adalah ketika tidak seimbang. Kita hanya mengikuti dorongan untuk survive. Nah, itu yang tidak benar. Karena apa? Karena kemudian kita menjadi terputus dengan yang lain dan kita masuk penjara kita sendiri. Kalau kita membangun tembok, kita akan terpenjara. Termasuk dalam relasi. Dengan dia saya tersinggung, saya sering sakit hati, saya tidak mau berelasi dengan dia. Lalu dengan yang ini sama. Oh, dia ini begini, saya tidak nyaman, bangun tembok lagi, tidak mau berelasi. Akhirnya saya yang sendirian di dalam kurungan itu. Saya sendiri yang memenjarakan diri sendiri. Dipenjarakan oleh orang, masuk penjara itu sungguh jelek. Tetapi memenjarakan diri sendiri itu parah. Dan itulah masalahnya kalau kita hanya didorong atau digerakkan oleh dorongan untuk survive. Mengapa? Karena di dalam diri kita juga ada dorongan untuk berkembang. Itu pasti. Kalau Anda punya rumah kecil, itu pasti ingin rumah yang besar. Kalau Anda punya mobil yang lumayan lah, pengen mobil yang lebih bagus. Punya mobil bagus, pasti pengen punya mobil yang mewah. Kapan berhentinya? Nggak ada. Karena kita ingin terus maju dan berkembang, tidak mau berhenti. Itu juga bagus. Kenapa? Karena mendorong kemajuan untuk hidup bersama. Namun sekali lagi juga unsur jeleknya ada. Yaitu ketika kita salah memilih untuk meluaskan, melebarkan sayap kita. Yang kita pilih itu salah, yaitu melalui kepemilikan, melalui apa yang kita punyai. Nah, itu tidak ada habisnya, lalu kemudian kita menjadi frustrasi. Karena apa yang kita punyai tidak pernah memuaskan diri kita. Begitu kita mempunyai, kita tidak menginginkannya lagi. Kita ingin yang lain lagi. Karena kita tidak pernah menginginkan apa yang sudah kita punya. Nah, harus ada keseimbangan antara dorongan survive dan dorongan untuk expand. Dorongan untuk meluaskan diri kita sendiri. Tetapi juga harus tepat. Dalam keseimbangan itu harus tepat apa yang harus kita pilih untuk memperluas diri kita. Lalu sebaiknya bagaimana supaya ada keseimbangan? Yang perlu kita pilih adalah meluaskan kesadaran kita. Karena itu yang penting. Bukan memperbesar atau memperbanyak atau memperluas apa yang kita punya, tetapi memperluas, melebarkan, membentangkan kesadaran kita seluas mungkin. Dan itu yang bisa memuaskan kita.
Karena di dalam diri kita itu ada fisik, ada psikologis, pikiran, ada kesadaran yang tak terbatas. Ketika kita meluaskan kesadaran kita bisa memenuhi keinginan untuk ekspansi, keinginan untuk terus berkembang. Sekaligus kita juga merasa aman, karena kesadaran itu juga melindungi diri kita. Maka itu yang harus dikembangkan. Kalau dulu di dalam sejarah, mungkin 20 tahun yang lalu sampai sebelumnya, fokus perkembangan ilmu dan teknologi itu pada yang fisik, pada apa yang kelihatan, pada teknologi. Itu bagus sekali. Tetapi ternyata itu tidak bisa memuaskan. Nah, 20 tahun terakhir, mungkin 30 tahun terakhir, ada yang namanya neuroscience, yang fokus pada syaraf kesadaran otak yang dipelajari. Karena ternyata itu yang tidak terbatas. Dan disitulah kita harus mengolah kesadaran kita. Bukan sekedar pikiran kita. Karena pikiran juga merupakan bagian dari proses psikologis kita. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu kesadaran. Bahkan ketika orang yang sungguh-sungguh sadar, bisa terhubung dengan yang ilahi, dia tidak perlu berbuat banyak pun merasa cukup. Para pertapa itu cukup duduk, meditasi, dan kemudian terhubung dengan alam dan yang ilahi, dan merasa terpenuhi segala-galanya. Kesadarannya terus berkembang, tidak ada habisnya. Bahkan bisa menyatu dengan alam semesta. Tetapi kalau yang diluaskan, yang diperbesar, yang diperbanyak adalah apa yang kita miliki, nggak ada selesainya. Termasuk dengan relasi. Tetapi dengan kesadaran, kita justru bisa bukan menginginkan sesuatu yang sudah kita punya, itu tidak bisa. Menghendaki apa yang sudah kita miliki, itu tidak bisa. Tetapi mensyukuri apa yang kita punya. Nah, kesadaran itu awalnya. Ketika kita sadar dengan apa yang kita punyai, kita bisa mensyukurinya. Maka penting bahwa kita justru sadar, mengembangkan kesadaran. Makin sadar terhadap diri sendiri, makin sadar terhadap emosi-emosi kita, makin sadar terhadap gerakan-gerakan batin kita. Tapi juga makin sadar dengan apa yang kita punya, supaya bisa mensyukurinya. Makin sadar dengan relasi-relasi kita, supaya kita makin erat dan mesra relasinya. Karena itu ada bagian yang memang untuk survive dan itu penting, untuk melindungi diri. Ada bagian yang untuk expand, berkembang terus, itu juga baik. Tetapi ada bagian yang sungguh bisa menyatukan keduanya, yaitu kesadaran kita. Dengan menyadari segala-galanya kita bisa mensyukurinya. Dan karena itu kita bisa berbahagia. Syukurlah yang membuat kita bahagia. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur. Cara yang kedua adalah meluaskan kesadaran itu dengan menyatukan dengan pribadi-pribadi yang lain, yaitu connected, terhubung. Ketika saya terhubung dengan seseorang, saya sungguh-sungguh connect, sungguh-sungguh nyambung dengan yang lain, saya merasa diri saya makin luas. Tidak terbatas pada diri sendiri, tetapi pada yang lain juga. Terhubung juga, menemukan unsur-unsur diri saya pada diri orang lain. Dan kita berkembang, terhubung. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Itulah keterhubungan, itulah yang membuat dia menjadi tak terbatas. Dialah yang ilahi, karena dia dengan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita juga bisa terhubung dengan Yesus, kita juga tak terbatas. Tetapi terutama yang terhubung adalah kesadaran kita, keyakinan kita, iman kita. Maka sebenarnya Tuhan selalu menawarkan kepada kita supaya selalu bersatu dengan Tuhan. Inilah tubuhku, makan supaya engkau hidup oleh aku dan aku hidup di dalam engkau. Terhubung. Dan kalau kita bisa terhubung dengan yang ilahi, kita tak terbatas. Kesadaran kita tidak dibatasi oleh pikiran kita, oleh fisik kita.
Dan karena itu, dua aspek itu terpenuhi. Perlindungan rasa aman, karena kita bersatu dengan yang maha kuasa, yang maha agung, maka juga kita merasa aman. Dan juga kerinduan untuk terus-menerus berkembang, menjadi makin luas, makin bertumbuh. Karena kita bersatu dengan yang maha luas, yaitu Allah sendiri. Maka kita perlu mengembangkan kesadaran kita. Itu yang terus-menerus tidak ada batasnya untuk dikembangkan. Bukan saja mengembangkan apa yang kita punya, karena itu juga tidak pernah akan memuaskan kita. Apa yang kita miliki tidak pernah menjadi bagian diriku. Itu hanya menjadi milikku, tidak pernah menjadi aku. Saya punya mobil, itu ya mobilku, tidak pernah menjadi aku. Tetapi kalau kesadaran dikembangkan, itu menjadi aku. Diriku yang berkembang terus-menerus. Apalagi kesadaran itu terhubung dengan yang ilahi, dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka kita akan mengalami keselamatan yang tak terbatas, kita mengalami kehidupan yang tak terbatas. Karena itu kita bisa mengerti, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, tak terbatas. Nah, karena kita bersatu dengan Tuhan sendiri yang adalah hidup, yang adalah kekekalan, yang adalah kesempurnaan. Maka mari kita mengembangkan diri terus-menerus, tetapi yang dikembangkan adalah kesadaran kita, koneksi kita, keterhubungan kita dengan yang ilahi, dengan Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita kemudian bisa memenuhi kedua dorongan kodrati yang ada pada kita. Yaitu dorongan untuk melindungi diri, survive, dan kerinduan atau dorongan untuk terus berkembang tanpa batas. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, terpenuhi, fulfill, content. Bukan kemudian makin menjadi frustrasi kalau kita salah dalam mendekati kedua dorongan alamiah itu. Yaitu misalnya dengan mau memiliki, menginginkan barang-barang yang tak terbatas. Itu tidak ada habisnya dan kita jadi frustrasi. Sekolah juga maunya sekolah yang paling maju. Sudah sekolah yang maju, mau maju lagi. Sudah punya perusahaan kecil, mau berkembang. Targetnya makin luas lagi. Kalau perlu punya 2 perusahaan, kalau perlu punya 3 perusahaan. Dan kita mengatakan cukup, tidak bisa. Karena dorongan untuk meluas itu tidak ada habisnya. Hanya sayang dorongan yang meluas itu salah dalam memilih objek yang kita maksud untuk makin melebar dan meluas, yaitu dengan kepemilikan. Itu tidak ada habisnya, hanya membuat kita frustrasi dan terbebani. Tetapi kalau yang kita kembangkan adalah kesadaran kita dan keterhubungan kita dengan Tuhan, maka kedua dorongan alamiah itu bisa terpenuhi dan kita bisa sungguh-sungguh bahagia. Namun tetap dalam usaha untuk bisa mengembangkan kesadaran kita, kita tetap harus handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.